budaya ramah lingkungan, 138 pelajar ikuti Pekan Hijau di Balangan. Lomba kreasi pramuka penggalang Semandupa, bentuk generasi pemimpin inovatif. Gerakan aksi remaja keluarga berkualitas, dorong pencegahan stunting di Balangan. Dukung semangat belajar, 126 siswa terima beasiswa Kartu Balangan Pintar. Pemkab Balangan tekan kerjasama dengan Pascasarjana Uniska perkuat SDM daerah. Jaga stabilitas harga, DKP 3 Balangan hadirkan gerai pangan murah. Jaga perkawinan usia anak, DP 3 P2 KB PMD sosialisasikan PAAR di Desa Pematang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nadia, berikut berterbangan selengkapnya. Sebanyak 138 pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA ambil bagian dalam kegiatan Pekan Hijau di Balangan, yang digelar Balangan Green Leader bersama Balangan Kol, di Gedung Sanggam Paringin, Selasa Rabu, 10 hingga 11 Februari 2026. Upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini terus digencarkan melalui kegiatan Pekan Hijau di Balangan, yang digelar Balangan Green Leader bersama Balangan Kol di Gedung Sanggam Paringin, Selasa Rabu, 10 sampai dengan 11 Februari 2026. Sebanyak 138 pelajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang mendukung program Sekolah Adiwiyata ini dikemas dalam berbagai aktivitas edukatif dan kreatif, mulai dari kampanye dan talk show lingkungan, lomba video konten, fashion show berbahan limbah sekolah, lomba mewarnai dan menggambar bertema lingkungan, hingga lomba membuat alat peraga edukatif dari barang bekas. Ketua Balangan Green Leader Mustafa Fahmi menjelaskan Pekan Hijau di Balangan telah dimulai sejak 2025 dengan konsep PHDB yang juga merupakan akronim dari Pahadi Balangan. Kegiatan ini sebenarnya sudah kita mulai di tahun 2025 dengan konsep PHDB yang sebenarnya juga akronim daripada Pahadi Balangan. Kemudian konsep kegiatan itu adalah mengedukasi serta menginfluence masyarakat maupun sekolah agar mempunyai budaya terkait ramah lingkungan. Dukungan pemerintah daerah turut menguatkan pelaksanaan kegiatan. Mewakili Bupati Balangan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Nur menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Kita pemerintah Kabupaten Balangan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini karena kegiatan ini sangat penting untuk membuat kesadaran terhadap lingkungan, artinya terhadap ramah lingkungan dimulai dari anak-anak. Hari ini pesertanya itu kami lihat anak-anak karena banyak kegiatan lomba-lomba yang terkait dengan kegiatan ramah lingkungan, Pak ya. Oleh sebab itu tepat sekali sasaran dari panitia hari ini, dan tentunya selain anak-anak hadir juga para guru, orang tua, dan itu nantinya akan disampaikan kepada masyarakat yang lain. Hal senada disampaikan CSR Section Head Balangan Kol, Herian Sahrusli. Ia mengungkapkan kolaborasi ini telah memasuki tahun kedua sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kampanye lingkungan di daerah. Intinya kita ingin mendukung Kabupaten Balangan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar Kabupaten Balangan. Cuma dari hal kecil dulu, dan terutama dari sekolah-sekolah. Jadi apa yang sudah kita kerjakan harapannya ada berdampak ke depannya, dan ini bukan sekali dua kali kita kerjasama dengan Green Leader untuk inovasi kegiatan ke depannya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lomba kreasi pramuka penggalang Semandupa Season 3 menjadi ajang pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi peserta yang mengikuti kegiatan selama 2 hari di SMA Negeri 2 Paringin, Selasa 10 Februari 2026.
Lomba Kreasi Pramuka Penggalang LKPP Semandupa Season 3 menjadi ajang pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi peserta yang mengikuti kegiatan selama 2 hari di SMA Negeri 2 Paringin Selasa 10 Februari 2026. Melalui berbagai rangkaian lomba, peserta tidak hanya diuji dari sisi keterampilan kepramukaan, tetapi juga dilatih membangun kekompakan, kreativitas, dan semangat kompetitif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Semandupa, Raihani menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar meski sempat ada penyesuaian waktu akibat cuaca. Baik, LKPP Semandupa Season 3 alhamdulillah berjalan dengan lancar, yang artinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan meskipun ada pengunduran waktu penutupan karena akibat cuaca yang hujan gitu aja. Sementara itu, Ketua Pelaksana Umu Nabilati Syarifah menambahkan pelaksanaan kegiatan selama 2 hari tersebut berlangsung sesuai rencana panitia. Ia juga menyebut hampir seluruh peserta berhasil meraih prestasi pada kategori yang dilombakan. Untuk acaranya berlangsung selama 2 hari, termulai dari kemarin tanggal 9 Februari sampai 10 Februari 2026. Berlangsungnya acara seperti apa? Alhamdulillah lancar sesuai rencana semua panitia. Untuk kejuaraan, hampir semua peserta mendapatkan juara. Ia juga mengapresiasi semangat seluruh peserta dan berharap pengalaman yang diperoleh dapat membentuk mereka menjadi pemimpin yang inovatif di masa mendatang. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Balangan terus diperkuat melalui gerakan aksi remaja keluarga berkualitas yang menyasar kelompok remaja, ibu hamil, dan calon pengantin. Kegiatan tersebut digelar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar Paringin, Selasa 10 Februari 2026. Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Balangan terus diperkuat melalui gerakan aksi remaja keluarga berkualitas yang menyasar kelompok remaja, ibu hamil, dan calon pengantin. Kegiatan tersebut digelar oleh Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, serta DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, di Aula Sanggar Kegiatan Belajar SKB Paringin, Selasa 10 Februari 2026. Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan Mas Rupah Syarifuddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk inovasi organisasi dalam memperluas peran sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini kami kan dari Dharma Wanita Provinsi Kalimantan mau juga ada inovasi yang baru. Sekarang kami sudah berubah. Dharma Wanita dulu kan biasanya untuk acara ruang lingkup aja untuk HSN, istri-istri pegawai negeri. Sekarang Ibu minta supaya ada kegiatan untuk kemasyarakatan atau sosial kemasyarakatan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten sehingga manfaat yang diberikan dapat semakin luas. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Musyridiansa menegaskan percepatan penurunan stunting memerlukan kerja bersama lintas sektor. Stunting itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya salah satu dinas ya, semua. Makanya kita semua di sini melibatkan berbagai unsur. Salah satunya Dharma Wanita. Karena kita sadar Dharma Wanita itu adalah kunci sebenarnya. Kunci, dan kenapa kita sasarannya remaja? Karena remaja ini adalah mata rantai yang utama yang harus kita putus. Adapun Kepala DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, Rahmadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut angka stunting di Kabupaten Balangan telah menurun hingga 14% pada 2025. Harapan kami dengan kegiatan ini ya stunting di Kabupaten Balangan yang mana sudah mengalami penurunan tajam di 14% di tahun 2025 tadi. Di tahun 2025 harapan kami stunting di Kabupaten Balangan ini bisa turun lagi. Selain edukasi, kegiatan juga dirangkai dengan penyaluran paket sembako kepada sejumlah keluarga berisiko stunting di Desa Lasung Batu, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting di daerah. Istiqamah dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 126 siswa jenjang SDMI dan SMP MTS
menerima beasiswa program Kartu Balangan Pintar yang bersumber dari dana CSR PT Adaro Indonesia tahun 2025. Penyerahan bantuan berupa perlengkapan sekolah tersebut berlangsung di Aula 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Rabu 11 Februari 2026. 126 siswa jenjang SDNI dan SMP MTS menerima beasiswa program Kartu Balangan Pintar yang bersumber dari dana CSR PT Adaro Indonesia tahun 2025. Penyerahan bantuan berupa perlengkapan sekolah tersebut berlangsung di Aula 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Rabu 11 Februari 2026. Mewakili Bupati Balangan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aidinor menyampaikan apresiasi kepada PT Adaro Indonesia atas dukungan terhadap program Kartu Balangan Pintar. Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, tas, sepatu, dan perlengkapan belajar lainnya agar proses pembelajaran tidak terganggu. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Balangan, Rafiul Amal menyampaikan dalam pelaksananya program Kartu Balangan Pintar, turut melibatkan pelaku UMKM di Balangan sebagai mitra kerja. Dana CSR disalurkan langsung kepada pihak UMKM untuk menyiapkan paket perlengkapan sekolah yang kemudian diberikan kepada para siswa penerima manfaat. Jadi para murid yang hari ini didistribusikan peralatan sekolahnya itu didasarkan atas usulan sekolah. Jadi kami meminta sekolah untuk mengusulkan para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan putus sekolah. Jadi kami berharap dengan adanya bantuan ini siswa diharapkan tetap bisa bersekolah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi, mudah-mudahan siswa yang diberikan bantuan ini bisa mencapai cita-citanya. Sementara itu, CSR Supervisor PT Adaro Indonesia, Zulfadli Rahman, mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama pemerintah Kabupaten Balangan dalam mendukung kemajuan pendidikan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di Balangan, serta upaya mengurangi risiko putus sekolah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menjalin kerjasama dengan program Pascasarjana Uniska Banjarmasin sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Penandatanganan kerjasama dilaksanakan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Rabu 11 Februari 2026. Pemerintah Kabupaten Balangan menjalin kerjasama dengan program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjali Banjarmasin sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Rabu 11 Februari 2026. Bupati Balangan Abdul Hadi menegaskan, Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah termuda di Kalimantan Selatan, membutuhkan percepatan pembangunan yang selaras dengan peningkatan kualitas SDM. Menurutnya, fokus pada sektor pendidikan menjadi langkah strategis dalam menghadapi bonus demografi. Ia menilai, besarnya usia produktif harus diimbangi dengan kualitas dan daya saing yang memadai agar mampu mendorong kemajuan daerah. Sementara itu, Asisten Direktur 1 Pascasarjana UNISKA Sanusi menyebut, kerjasama tersebut sebagai tonggak awal penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Ia mengatakan, Pascasarjana UNISKA memiliki 6 program studi, yakni Magister Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Magister Peternakan, Magister Pendidikan, dan Magister Ilmu Hukum. Selain pendidikan, UNISKA juga membuka peluang kolaborasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk mendukung program prioritas daerah seperti percepatan penurunan stunting dan penguatan sektor pertanian. Masyitah dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai langkah menjaga stabilitas harga,
dan mengendalikan inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menggelar gerai pangan murah di halaman Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Busyra, Desa Baru Panyambaran, Kecamatan Halong, Rabu 11 Februari 2026. Sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 menggelar gerai pangan murah di halaman Yayasan Sekolah Islam Terpadu atau SIT Al-Busyra, Desa Baru Panyambaran, Kecamatan Halong, Rabu 11 Februari 2026. Staf Gerai Pangan Murah DKP 3 Balangan Ivan Syah mengatakan, pelaksanaan gerai pangan murah bertujuan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok rumah tangga. Tujuannya diadakannya gerai pangan murah kali ini itu untuk menekan angka inflasi dan juga menstabilkan harga sembako di pasar. Kalau barang-barangnya seperti biasa sembako-sembako aja, terus ada seperti telur, bawang, minyak, tepung, gula. Semoga acara ini bisa membantu masyarakat untuk menambah daya beli lagi. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dispelinda Kabupaten Balangan. Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat seluruh komoditas yang dijual habis dalam waktu singkat. Analis perdagangan Dispelindak Balangan Asbit menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait tingginya minat masyarakat. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Mungkin ini jadi evaluasi kami untuk tahun berikutnya. Siapa tahu ada undangan lagi ya. Melihat antusias masyarakat hari ini kayaknya sangat besar. Dan barang-barang pun punya kami tadi kayaknya terbatas ya. Mungkin untuk volumenya bisa kami tambah lagi tahun depan. Harapannya semoga kegiatan ini bisa membantu masyarakat khususnya yang ada di Desa Baru Panyambaran. Apalagi kan sekarang jelang Ramadan ya, harga-harga mulai merangkak naik. Semoga nanti ke depannya ada lagi kegiatan-kegiatan serupa, terutama di Kecamatan Halong, karena jauh aksesnya ke pasar kabupaten. Asbit berharap kegiatan ini semakin membantu masyarakat, terutama menjelang Ramadan ketika harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu, Kepala SIT Al-Busyra Halong Saiful Bahri mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pasar murah di lingkungan sekolahnya yang bertepatan dengan peringatan Milad ke-10 SIT Al-Busyra. Ya, alhamdulillah pada tahun ini menjelang Milad SIT Al-Busyra yang ke-10 kembali di tempat kami diadakan pasar murah yang mana kerjasama dengan dinas terkait. Alhamdulillah tiap tahun dari tim Pasar Murah Kabupaten Balangan selalu hadir dalam acara kegiatan milad kami. Nah, ini yang kesekian kalinya. Alhamdulillah juga respon masyarakat dan tanggapan masyarakat sangat-sangat positif dan sangat senang dengan acara kegiatan ini. Nah, kami selaku pengelola Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Busyra mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait yang melaksanakan kegiatan pasar murah, sehingga sedikit banyaknya dengan harga-harga yang lebih miring dari harga pasaran itu membantu sekali kepada masyarakat sekitar. Nah, demikian ucapan kami, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang masih bisa kerjasama lagi dan kegiatan seperti ini masih bisa dilakukan kembali. Terima kasih. Ia berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya karena sangat membantu masyarakat sekitar. Abdul Halim dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pola asuh anak dan remaja di Desa Pematang, Kecamatan Awayan, Rabu 11 Februari 2026. Dalam upaya mencegah perkawinan usia anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3AP2K BPMD Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pola asuh anak dan remaja
di Desa Pematang, Kecamatan Awayan, Rabu 11 Februari 2026. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Dian Dinilia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara DP3A P2K BPMD, tim penggerak PKK, serta pemerintah kecamatan dan desa dalam menekan angka perkawinan usia anak. Kesempatan ini bekerjasama juga dengan tim penggerak PKK dan pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan sosialisasi pola asuh anak dan remaja yang tentunya dalam rangka upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan. Karena seperti kita ketahui bahwasanya Kalimantan Selatan itu menduduki peringkat yang masih tinggi untuk angka perkawinan usia anaknya. Jadi tentunya kita berupaya bersinergi dengan semua pihak untuk dapat menekan angka perkawinan usia anak. Salah satunya adalah dengan membekali warga kita, masyarakat kita bagaimana terkait dengan pola asuh yang tepat bagi anak-anak dan remaja, sehingga angka perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan pada khususnya bisa kita turunkan dan akhirnya terwujud keluarga-keluarga yang berkualitas di Kabupaten Balangan. Seperti itu. Saat ini bagaimana Bu kondisi perkawinan anak di wilayah Balangan? Dari Kabupaten Balangan sendiri untuk angka perkawinan usia anak itu masih lumayan tinggi. Jadi di beberapa wilayah setiap tahunnya itu masih ada terjadi perkawinan usia anak. Nah tentunya ini perlu kerjasama kita semua, kerjasama semua pihak agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat kita terkait dengan dampak dan resiko terjadinya perkawinan usia anak itu sendiri. Harapannya nih Bu? Harapannya semoga dengan kegiatan kita melalui kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan langsung turun ke desa-desa ini bisa tentunya meningkatkan pengetahuan masyarakat kita untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan usia anak, sehingga angka perkawinan usia anak itu dapat kita tekan, kemudian juga masyarakat kita menjadi paham dan tahu bagaimana dampak buruk dari perkawinan usia anak. Sementara itu, PLT Camat Awayan Mordian Syah mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pencegahan perkawinan usia anak. Pola asuh anak ini merupakan kami dari pemerintah Kecamatan Awayan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas PPPA, PPKB, PMD Kabupaten Balangan bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Balangan dan juga Desa Pematang Kecamatan Awayan. Tentu kami dari pemerintah Kecamatan Awayan sangat mendukung kegiatan ini dan alhamdulillah tadi juga dihadiri secara langsung dari narasumber kita dan juga kami mengucapkan terima kasih Bu telah memberikan pemahaman dan informasi yang sangat penting khususnya bagi Bapak Ibu yang hadir di sosialisasi ini di Desa Pematang ini. Nah tentu masalah pola asuh ini bukan masalah sekedar hal biasa, namun ini sangat penting karena ini terkaitan dengan perkawinan usia dini di Kabupaten Balangan. Nah, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini nanti kita sama-sama mencegah perkawinan dini baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa sampai dengan organisasi seperti TPPKK Kabupaten Balangan juga. Nah, harapan kami bagi yang berhadir di sebagai peserta ini bukan hanya tentu sampai di sini dan juga sebagai sumber informasi nantinya di lingkungan masing-masing. Siapa tahu nanti ada di wilayah masing-masing memberikan penyebarluasannya terkait hal-hal yang disampaikan oleh narasumber hari ini. Mungkin itu dari kami. Dalam kegiatan tersebut, materi disampaikan oleh narasumber Dianor Andriani Kastiawati. Ia memaparkan pentingnya pola asuh yang tepat dalam membentuk pola pikir anak. Menurutnya, pola asuh yang baik berpengaruh terhadap perkembangan mental dan sosial anak, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Tadi materi yang kita berikan adalah berkaitan dengan pola asuh anak, kemudian bagaimana peran orang tua dalam menerapkan pola asuh apa saja yang bagus ya. Nah ini akan berdampak pada pernikahan anak.
dampaknya apakah sangat tinggi, dan rendah. Nah, jadi kita memberikan ilmu baru kepada masyarakat yang sebenarnya sudah berjalan selama 4 hari ya Bu ya. Sudah 4 hari kami lakukan, di mana ini adalah kerjasama antara Universitas Sabta Mandiri juga dengan Dinas Perlindungan Anak. Nah, di mana tujuan kita sama-sama adalah untuk memberikan pemahaman baru bahwa pola asuh itu memberikan dampak kepada pola pikir anak. Dimana kalau misalnya pola asuh yang kita berikan itu bagus, berarti mereka juga membangun pola pikir yang baik. Dimana mereka tidak lagi mempunyai pola pikir bahwa bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan hak-hak yang mereka ingin dapatkan dengan mencari di dalam sebuah pernikahan. Tapi mereka sudah mendapatkan hak-hak yang mereka dapatkan dari orang tua tersebut. Jadi seperti itu. Harapannya saya sendiri dengan sudahnya terjadinya sosialisasi ini, diharapkan semua kalangan masyarakat jadi memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan pola asuh. Kemudian saya berharap juga dari ilmu-ilmu yang sudah saya berikan sebagai agen-agen masyarakat, tentunya masyarakat juga bisa mensosialisasikan kembali kepada seluruh kalangan yang ada. Jadi bukan hanya berhenti di mereka, tapi juga berjalan secara keseluruhan. Istiqamah dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.